Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di E-News TV. Kebetulan hari ini kita ketemu dengan Pak Bunyanun Marsus. Sebetulnya beliau ini dulu pernah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana memandang politik sektoral, politik lokal, dan gerakan-gerakan politik yang dimana itu menjadi sebuah tata kelola negara. Saat ini saya ada di rumahnya Pak Bunyanun Marsus. Selamat siang Pak Bun. Siang. Ketemu lagi Pak Bun. Aduh, gimana kabarnya Pak Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kegiatan hari ini apa Pak Bun? Selama ini ya saya sebagai petani lah ya. Ya bolak-balik ke kebun weh. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya memang nasib petani ini kan tragis kalau menurut saya ya. Karena sejak peralihan kekuasaan dari Hindia Belanda ke Indonesia sampai hari ini, sektor pertanian itu masih memprihatinkan sebenarnya. Kalau dilihat dari potensi dan sumber daya alam agraria Indonesia ya. Gitu Kang Erita. Ya, sangat luar biasa ya. Ya sebetulnya gini, Pak Bunyanun ini salah seorang petani yang dimana memperjuangkan hak-hak petani, khususnya petani-petani kecil, petani-petani buram, dan juga bagaimana memperjuangkan juga hak pekerja buruh taninya, panjangnya Pak Bun. Ya, selama ini Pak Bunyan ini berkecimpung bagaimana memperjuangkan sebuah kebijakan-kebijakan yang menjadi ya kalau masyarakat kecil katanya kurang adil katanya, tapi nanti kita klarifikasi. Pak Bun selain jadi setiap hari Pak Bun ke kebun ya gitu, ke kebun, terus juga kegiatan sehari-harinya selain berkebun ada juga ya pertama merawat para petani-petani kecil yang selama ini tertindas. Tertindas kawan-kawan. Nah semoga kalangan-kalangan di mana para petani yang mau berkecimpung atau memikirkan sebuah kebijakan pro terhadap petani kecil ya Pak Bun. Nah menurut Pak Bunyan sendiri dalam kondisi nih saat ini, khusus untuk para petani kecil ini gimana Pak Bun? Ya ini perlu ada sebenarnya negara tidak hadir di sini. Salah satu contoh lah, ketika para petani kecil hilangnya sarana produksi pertanian saja, misalkan salah satunya pupuk ya, pupuk kimia yang kalaupun ada itu sangat mahal sekali dan itu impor. Pertanyaan pertama, kemana produk lokal? Saya sering lihat kok, jangan-jangan lo malah punya tim volleyball yang hebat-hebat dan mahal bayarannya gitu kan. Gitu. Tapi si petani sebagai end usernya dari produk mereka itu di pasaran tidak ada. Tapi di kalangan-kalangan tertentu yang besar-besar itu ada. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan besar bagi para petani, sehingga solusi bagi petani kecil yang saya lakukan sekarang ini petani kecil kan merasa bahwa
persoalan keadilan dalam sebuah proses produksi itu kan merasa mahal, merasa lahan sempit dan sebagainya. Idealnya ini untuk para petani itu gimana, Pak Bun? Tadi kan ada contoh bahwa di sektor pupuk ya, di sektor pupuk itu. Ini menurut Pak Bun sendiri. Ini mohon maaf nih pada teman-teman nih, mohon maaf para petani. Memasuki masa reformasi, orang benci terhadap masa lalu. Bagaimana sebenarnya gerakan pelaksanaan Orde Baru, terutama itu ya. Saya suka berpikir kepada orangnya atau kepada sistem yang dibangunnya kan gitu. Karena dari sektor di bidang pertanian dulu ada sesuatu yang berhasil. Contohnya misalkan gerakan Bimas dan Inmas. Apa itu Bimas? Bimas itu adalah bimbingan massal kepada para petani. Dari mulai mereka dikasih permodalan, bimbingan teknis, sampai ke pemasaran. Kemudian juga lanjutannya itu dari Bimas itu masuk ke Inmas. Itu pada masa Orde Baru. Kenapa sekarang malah tidak ada gitu loh? Padahal itu bagus sekali. Inmas itu adalah intensifikasi massal. Jadi intensifikasi massal itu bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Yang misalkan kalau di padi biasanya 1 hektar bisa 2 ton. Dengan program Inmas itu bisa naik sampai 6 ton. Ini sesuatu yang menurut saya itu sangat baik. Kok sekarang malah tidak ada? Apalagi kalau kita berbicara ke politik anggaran, berapa persen sebenarnya anggaran yang dikocorkan oleh para pengambil kebijakan setelah masa reformasi terhadap pertanian? Nggak ada toh. Ini yang menurut prihatin. Sehingga pertanyaan tadi adalah bagaimana sebenarnya sikap para petani buram ini gitu. Kami sebagai petani kecil ya tidak bisa berbuat apa selain kami, istilah Sunda, macakal gitu ya. Macakal itu mencari jalan sendiri. Contoh NPK tidak ada. Kita membuat NPK organik gitu dengan probiotik gitu kan. Nah, itu sementara di lain sisi orang berbicara tentang antibiotik. Kami justru memperbanyak probiotik itu untuk menyuburkan tanah kami gitu kan. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan dengan bagaimana kita membuat bakteri-bakteri yang menguntungkan dari sampah-sampah pasar sebenarnya. Nah, kalau negara hadir di situ, apa sih yang nggak bisa negara gitu? Bikin pabrik lah gitu kan, probiotik gitu kan. Dan para ahli teman-teman di Kertasari di mana itu banyak gitu. Dan melakukan langkah-langkah yang sama. Nah, itu Kang Eri, jadi nasib lain setelah memang lahan menyempit dan lain sebagainya, memang gerakan kita memohon sebenarnya kepada pemerintah agar memang menyiapkan, apalagi hari ini saya baca bahwa Indonesia 2045 itu akan dijadikan sebagai lumbung pangan dunia gitu ya. Pertanyaannya, langkah negara mau seperti apa? Apa hanya dengan memindahkan pusat pelayanan publik ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan? Apa itu jawabannya? Gitu. Nah, ini cukup mengerikan sebenarnya. Padahal kalau lihat memang benar juga ya, bahwa di Eropa ataupun di negara-negara lain petani itu sudah sangat kurang sekali generasi petaninya. Sehingga sangat wajar sebenarnya kalau Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Sangat logis gitu kan kalau menurut saya. Tinggal bagaimana sebenarnya mempersiapkan itu. Karena hari ini kan lahan-lahan peninggalan Hindia Belanda itu diklaim menjadi milik negara kan. Padahal siapa tahu bahwa nenek moyang saya yang ada di Pangalengan itu punya lahan di situ yang dulu diambil oleh Belanda kan gitu. Ya, kita bisa lihat ke lapangan sebenarnya. Nah, ini barangkali nasib-nasib para petani. Memang kami tetap berjuang membuat komunikasi dengan para petani, membuat kelompok tani, tapi bukan untuk mendapatkan bantuan gitu loh. Karena kalau jalur itu mereka sudah ada mainannya. Ya jujur saja gitu kan. Kalau kita kan orang yang
kontraproduktif dengan mereka lah, suka mengkritisi gitu kan, melawan arus, ya tidak patuh terhadap program mereka, karena selama tidak rasional ya kita jalan sendiri aja, lebih mandiri gitu kan, lebih enak juga sebenarnya. Memang kalau kesulitannya ada, jadi langkah-langkah itu mengkomunikasikan kebutuhan lahan dengan PTPN, menggunakan lahan perhutani yang memang pohonnya sudah tidak ada, kayunya sudah tidak ada, gitu Kang Eri kaitan dengan itu. Oke, Pak Bun, ini apa namanya? Ya tadi mungkin beberapa persoalan bagaimana negara memandang terhadap petani-petani kan kecil gitu. Nah, ada nggak apa namanya para petani khususnya yang tadi ya petani lahan kecil, terus petani yang memang apa ya banyak menemukan beberapa para petani di lapangan dengan asumsi atau dengan alasan bahwa petani kurang modal dan sebagainya. Gitu. Nah, ada nggak petani untuk dituntut atau ya dituntut menjadi sebuah apa namanya menjadi sebuah ya punya inisiatif sendiri atau petani mandiri atau gimana? Itu kan tadi ada BIMTEK, terus ada bimbingan masyarakat dan sebagainya. Ini keberhasilan itu seperti apa? Ya sebenarnya kembali kepada kami ya, kalau kelompok kami memang konsepnya dulu bagaimana menghasilkan produksi yang sehat itu. Hasil produksi pertanian yang sehat. Itu sebenarnya filosofi yang memang kita nggak mau bahwa saudara-saudara kami yang di kota, yang dimana memakan hasil sayuran yang benar-benar mengandung resiko tinggi, artinya ada kandungan-kandungan kimia yang tinggi. Nah kita ingin ke sana gitu loh. Tapi di sisi lain kan bisa dilihat bahwa di Indonesia itu ada perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sarana produksi pertanian. Contohnya atau? Ya obat-obat pestisida, gitu kan, fungisida, kemudian bibit-bibitan, dan mereka jelas petani yang begitu banyak itu menjadi objek mereka kan, sehingga tidak ada sebenarnya peningkatan. Nah, itu yang dimaksud dengan kami kontraproduktif gitu kan, karena selama ini saya melihat bahwa petugas-petugas pelaksana lapangan atau PPL di bidang pertanian, mereka justru jadi kaki tangannya distributor obat-obatan tadi. Nah ini, sementara mereka lupa ketika bukan hanya itu kan, bahwa ada yang paling mendasar itu adalah pupuk dasar atau pupuk kimia lah misalkan, NPK atau yang lainnya lah sebenarnya. Itu yang justru harusnya si para PPL itu memperjuangkan itu gitu loh. Tapi itu hanya didapat oleh mereka-mereka yang berduit, tani-tani besar gitu yang berduit, karena mereka mampu menembus beli DO, gitu kan, satu DO kan bisa 5-10 ton. Jadi mereka beli duitnya. Artinya ada bisnis di luar apa namanya bukan riset apa ya, bukan dari hasil produk bumi painternya gitu ya, karena ada penjualan pupuk dan sebagainya begitu. Ya, sebetulnya ya di Indonesia kan punya ada beberapa perusahaan, bahkan kalau saya lihat sekarang dengar itu menjadi disatukan oleh pemerintah menjadi pupuk Nusantara atau Indonesia kalau nggak salah ya. Tapi barangnya mana gitu kan? Yang ada berseliweran itu impor. Nah, yang ada pun yang produk kayak dari Petrokimia Gresik segala macam itu hanya dikuasai oleh dan itu di belakangnya itu pasti ada permainan, ada suatu permainan yang tidak sehat. Entah siapa yang membackup itu kan gitu. Nah, bagi para petani khususnya apa namanya kan yang namanya petani kan global ya. Ada petani khusus ini, petani itu, petani tanam apa namanya burkol dan sebagainya kan itu.
kita mungkin lebih ke ini Pak Bun, lebih ke bagaimana kita membahas bahwa salah satu contoh apa namanya produksi kentang kan gitu ya. Oke. Nah, ada nggak inovasi-inovasi yang memang tadi bahwa karena kan kalau pupuk ini sangat politis ya. Ya. Perputaran politisnya sangat kental sekali. Nah, ada nggak apa namanya tuntutan di mana para petani ini untuk memunculkan ide-ide atau apa inovasi-inovasi baru terhadap bagaimana menyelamatkan hasil produknya sendiri. Itu gimana Pak Bun? Sebenarnya kita bukan inovasi ya, tapi kita mengadopsi sebenarnya apa yang sudah dilakukan para petani di luar negeri. Salah satu contoh misalkan kalau kelompok kami sedang mempersiapkan bagaimana sebetulnya sampah di kota tidak ada, sampah sayuran gitu kan, sehingga kita akan mencoba dengan beberapa teman-teman dari kota yang punya duit akan membangun pabrikasi sayuran beku. Jadi mereka memang di kota itu tidak perlu lagi mengiris, tidak perlu lagi ada sampah, kayak beli mie rebus, mie instan, jadi kalau dia tinggal digoreng, tinggal direbus, tinggal segala, nggak ada lagi itu kecuali bungkusnya. Dan bungkus itu juga memang kemasannya kita berpikir jangan sampai kemasan yang memang berefek terhadap lingkungan. Kita bisa melalui daun pisang yang dikeringkan, gitu kan. Nah ini sedang kita coba, sebenarnya ya bukan inovasi lah. Nah itu kita mengadopsi apa yang dilakukan para petani di sana, kita coba terapkan di sini. Nah,